Ibu Kepala Madrasah MTS Negeri 6 Bantul, Ibu Mahfudah SAG MTDI, dan Bapak Kepala Tata Usaha, Bapak Nasim Amin SPD, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru dan karyawan MTS Negeri 6 Bantul, dan tak lupa teman-teman yang berbahagia lahir maupun. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan ridhonya sehingga kita dapat berkumpul di musala al-hikmah ini dengan penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya tidak bercoba, melainkan saya diberi kesempatan untuk mencari ilmu dan pengalaman saya semasa saya mengikuti training digital influencer di Surabaya kemarin. Sebelumnya, perkenalkan saya Zahra Mutiara Putri Angkasa dari kelas 9F. Di sana, saya mewakili Kabupaten Bantul bersama 3 teman saya, juga mewakili kabupatennya masing-masing, yaitu dari Sleman, Gunung Kidul, dan Yogyakarta, Provinsi Yogyakarta. Saat saya mengikuti training, saya bertemu banyak sekali teman-teman dan para narasumber yang sangat hebat-hebat. Jujur di sana saya sempat insecure. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, dari training yang saya ikuti, saya mendapat semacam ilmu, yaitu ada 4 pilar digital. Yang pertama yaitu digital kultur. Apa sih digital kultur itu? Tahu nggak? Digital kultur itu artinya budaya bermedia digital. Jadi budaya itu adanya interaksi dari manusia dengan manusia lain. Sedangkan budaya digital itu disebabkan oleh adanya interaksi manusia dengan teknologi. Yang kedua yaitu digital etiquette. Digital etiquette itu sopan santun atau istilahnya etika dalam bermedia digital. Jadi kita memperlukan sopan santun dan etika di saat kita menjadi netizen. Saat kita mengomentari suatu kisah di grup WhatsApp, kita tidak boleh sembarangan mengirim stiker yang mengandung unsur sara. Udah tahu kan sara itu apa? Masih tahu? Lanjut, yang ketiga yaitu digital skill. Apa itu digital skill? Yaitu kemampuan dalam kita menyikapi media digital. Kita harus cerdas dan bijak saat menggunakan media digital, khususnya medsos. Nah, siapa sih yang nggak punya medsos zaman sekarang? Apa ya? Dan yang terakhir adalah digital safety. Digital safety itu keamanan dalam bermedia digital. Untuk mempersingkat waktu, saya ingin membahas pilar yang terakhir karena cukup menarik dari saya. Resiko mengabaikan keamanan digital. Yang pertama, penyalahgunaan data pribadi yang bocor. Saat kita punya medsos, misal IG, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, kita mencantumkan data pribadi seperti nomor telepon, sandi email, nomor telepon keluarga, nomor KTP dalam bio kita, dan orang lain melihat bio kita tersebut bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, keamanan data menjadi rendah. Saya dikasih ilmu di sana, katanya kalau dari buku komik itu setiap 1 bulan sekali kita dianjurkan mengganti sandi email untuk keamanannya. Yang ketiga, menimbulkan hoax. Hoax tahu kan? Berita hoax, berita palsu. Yang keempat, menimbulkan ujaran kebencian. Zaman sekarang tidak hanya mulut kita yang jadi harimau kita, tetapi jari-jari kita itu bisa jadi harimau kita. Saat apa?
digital netiquette, etika dalam bermedia digital. Lalu yang kelima, meningkatkan intoleransi. Lalu saya ingin menjelaskan rekam jejak digital. Rekam jejak digital memiliki dua sifat, yaitu pasif dan aktif. Pasif itu bersifat tidak berbahaya, dilakukan secara tidak sengaja, dan bisa dihapus karena situsnya web. Sedangkan yang aktif itu berbahaya, dilakukan secara sengaja, dan tidak bisa dihapus. Contoh, kita bikin SW, atau SW, story WA. Misal kita bikin story WA tentang data pribadi kita. Terus, teman kita di screenshot. Tahu screenshot depan layar? Terus teman kita di screenshot. Kita memang bisa hapus story WA kita, tapi kita nggak bisa hapus story WA yang udah di screenshot sama teman kita itu. Nah, itu termasuk rekam jejak digital. Saya yang akan cerdas dalam bermedsos. Yang pertama, membatasi informasi pribadi. Jadi kasih bio itu yang kayak wajar-wajar aja, misal nama kita atau yang umum lah. Yang kedua, membatasi penggunaan gawai atau gadget dengan cara melihatkan diri sejenak dari HP. Yang ketiga, mengenali ancaman keselamatan. Yang keempat, 3S, saring sebelum sharing. Jadi gak asal kita men-sharing, menyebarkan berita atau informasi, tapi kita harus menyaring terlebih dahulu apa informasi yang kita dapatkan itu. Lalu meningkatkan kemampuan bermedia digital. Yang pertama, memilih medsos. Tidak asal menggunakan medsos, karena tidak semua media sosial itu punya sisi positif. Yang kedua, menyaring informasi. Tujuannya untuk menghindari berita hoax. Ya, bukan hoax, tapi kebanyakan pada baca itu hoax. Yang benar hoax. Yang ketiga, mengatur waktu, dengan kata lain membatasi penggunaan HP. Yang keempat, mendistribusikan informasi melalui digital dengan membagi, mengemas, dan mengenal teman dan saya pas itu tuh tanya jawab, itu ada teman saya dari Bali, itu tanya gimana sih cara bedain link yang asli dan link yang hoax. Biasanya kalau link asli itu hurufnya kecil-kecil, kalau hurufnya besar-besar, huruf kapital, itu patut dicurigai ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, di era digital saat ini, persaingan global sudah tidak lagi memiliki sekat ruang